Dulu. Oke, ini kan sudah week 6 ya. Nanti ada week 7 minggu depan, terus week 8 kita UTS. Nah, saya sampaikan dulu yang pertama, untuk UTS itu nanti akan ada 2 jenis soal yang harus kalian selesaikan. Soal pertama mengenai teori, soal kedua itu mengenai aplikasi. Jadi kalau yang teori itu nanti pilihan ganda ya. Kemudian yang aplikasi nanti kalian akan dikasih suatu case permasalahan. Nanti kalian saya minta untuk membuat satu code CVFR-nya, kemudian yang kedua implementasi di Proteus. Gitu ya. Topiknya nanti berkaitan sama yang kita bahas-bahas inilah. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang LCD display, terus apalagi dot matrix ya, 7 segment ya, terus praktikum kalian kan juga sudah ya, input output ya. Ya seperti itu. Jadi minta tolong kalian siapkan ya. Untuk yang yang pilihan ganda itu nanti menggunakan e-course. Kemudian nanti untuk yang case study itu saya akan kasih waktu lah. Jadi mungkin agak lama waktunya ya. Jadi bisa kalian kerjakan seperti itu. Terus sekarang kita akan bahas mengenai timer and counter. Ini sebenarnya dibaca sendiri sudah bisa sebenarnya ya, tapi saya ulas lagi lah. Jadi timer dan counter ini sebenarnya satu blok ya, satu blok di arsitektur si ATmega-nya. Ini kalian bisa lihat ya, namanya counter. Kemudian fungsinya apa? Kalau timer itu fungsinya kan pasti menghitung waktu ya. Nah, kalau di ATmega itu ada 3 jenis timer ya. Timer 0, timer 1, timer 2. Jadi ada 3, kemudian kapasitasnya untuk timer 0 8 bit, untuk yang timer 1 16 bit, kemudian yang timer 2 itu 8 bit. Ini kita bisa pilih ya, mau pakai timer yang mana, terserah. Nah, kemudian pada timer itu yang penting itu ya, salah satunya adalah ini, pulsa. Jadi kan kenapa si microcontroller itu bisa menghitung waktu, nah, misalnya 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau sepersekian detik gitu ya. Itu kan berarti harus ada clock, internal clock-nya gitu ya, atau osilatornya. Nah, si osilator inilah yang berfungsi untuk memberikan sequence ya, sequence yang teratur sehingga itu bisa diklaim sebagai satu satuan waktu. Nah, saya ingatkan kembali, itu ada yang namanya frekuensi ya, ada yang namanya periode. Nah, ini penting ya, karena kita nanti bisa mengatur satu gelombang itu kita mau atur menjadi berapa waktunya, sehingga pengertian frekuensi dan periode menjadi penting ya. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam satu waktu ya, satuan waktu. Itu satuannya hertz, sementara kalau periode kan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran ya, satuannya sekon. Jadi kalau misalkan ini ada pulsa ya, pulsa seperti ini, kemudian satu gelombang itu kalau di fisika itu kan satu puncak satu lembah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini itu ini satu begini nih, naik, turun, terus naik lagi. Jadi kalau misalkan dilihat dari secara vertikal itu dari sini ke sini. Ini disebut sebagai satu gelombang. Ya, satu gelombang. Nah, satu gelombang ini misal saya sebut waktunya sama dengan 2 sekon. Berarti periode adalah 2 sekon. Oke, frekuensinya 1 per T. Ini 1 per 2 adalah 0,5 Hz. Begitu ya. Oke, kemudian nah tadi kan di timernya ATmega ini ada 3 ya, timer 0, 1, sama 2. Nah, sekarang saya akan bahas dulu yang mengenai timer 0. Ya, jadi ini kalian bisa lihat ya, bagaimana perjalanan sinyal dari clock sampai ke ke bagian sehingga kita bisa hitung gitu ya, timernya berapa. Jadi perjalanannya itu dari clock dari osilator
ya. Nah, nanti clock ini akan masuk ke komponen yang namanya prescaler. Nah, kemudian setelah dari prescaler nanti masuk ke TCNT0, habis itu masuk ke TOV0. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya, seperti apa. Yang pertama itu adalah prescaler. Nah, prescaler ini adalah salah satu bagian yang ada di microcontroller yang berfungsi untuk ini, membagi frekuensi sehingga periodenya menjadi besar. Jadi frekuensi tadi ya kalau di gambar ini ya. Nah, frekuensi ini tuh kita bisa atur. Atau periodenya ini bisa kita perbesar, perkecil gitu ya, tergantung kebutuhan. Nah, pilihannya dari prescaler tuh ada 1, 8, 64, 256 sampai 1024. Ya, ini pilihan prescalernya. Nah, contohnya begini loh. Kalau misalkan kita pilih ya prescalernya itu 256. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita pakai clock dari ATmega kita tuh 16 MHz ya. Jadi 16 MHz kita bagi menjadi 256. Ya, jadi dapatnya 625000. Nah, ini adalah frekuensi yang akan kita pakai untuk ke timer kita. Gitu ya. Kalau misalkan kita pilih yang lain 64 berarti 16 MHz dibagi 64. Itulah frekuensi yang akan dipakai di timer kita gitu. Terus menghitung periodenya ya T sama dengan 1/F. Berarti 1/265000 sama dengan 16 mikrosekon. Nah, ini tadi kan ya pengertian periode kan waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran ya. Jadi kalian bisa lihat kalau di gambar ini ya, kalau kita pakai prescaler sama dengan 256, artinya periode dari gelombang ini itu menjadi 16 mikrosekon. Ya, ini jarak dari sini ke sini. Waktunya sama dengan 16 mikrosekon. Nah, ini kita bisa atur-atur sesuai kebutuhan kita. Oke, nanti di terakhir slide terakhir itu ada ini ya, contoh penggunaan dari prescaler ini. Kita atur mau yang mana. Oke, kemudian timer 0. Ya, jadi tadi prescaler itu berfungsi untuk mengatur berapa periodenya ya, berapa mikrosekon. Habis itu kita masuk ke timer 0. Nah, timer 0 ini berfungsi untuk menghitung clock dari osilator. Ya, dia menghitung clock, kemudian periode dari timernya itu menyesuaikan frekuensi dari osilator. Nah, dia jadi sudah sinkron. Nah, kemudian contoh misalkan di ATmega 8535 ya, kristalnya itu kan 16 MHz. Ya, maka secara alami yang namanya periodenya T-nya itu sama dengan 1/16 MHz. Jadi satu getaran itu waktunya sama dengan 0,0625 mikrosekon ya. Ini satu gelombang. Nah, kaitannya dengan sistem-sistem yang lain ya, sistem komputer. Misalkan kalian kan kalau beli beli komputer atau laptop itu kan ada pilihan prosesornya, misalkan Core i7 atau Core i9, kemudian dia punya clock sampai gigahertz gitu ya, 300 gigahertz atau berapa megahertz gitu. Nah, semakin tinggi clock-nya ini ya, ini misalkan 16 megahertz, maka itulah kecepatan dari pemrosesan data yang bisa dilakukan tiap satu siklus atau tiap satu gelombang tadi. Ya. Nah, satu siklusnya ini sama dengan 0,06. Kalau ininya makin tinggi ya, periode kristalnya ini, clock-nya makin tinggi, artinya makin cepat lagi komputer kita. Ya, seperti itu. Oke, kemudian cara kerja. Nah, cara kerjanya begini. Jadi, yang bertugas menghitung clock itu adalah yang namanya TCNT0. Ya, walaupun ini penyebutannya agak susah ya, karena ini sebagai simbol ya, atau sebagai penamaan bagiannya, tapi oke lah. Jadi, si TCNT0 ini dia ukurannya 8 bit. Ya, dia ini yang berfungsi untuk menghitung clock. Nah, ilustrasinya sebagai berikut nih. Jadi misalkan ini adalah gerbang dari TCNT0 ya.
Tadi kan clocknya di prescaler dulu, habis itu masuk ke TCNT 0 ya, dia menghitung clocknya. Nah, ketika ada pulsa masuk ya ke gerbangnya TCNT 0 ini, ya, maka si TCNT 0 ini akan mendeteksi ini sudah pulsa keberapa ya, gitu. Misalkan di sini ini pulsa ke-1 gitu ya. Nah, jadi ada satu pulsa masuk. Nah, jadi nanti TCNT 0 ini akan bilang 1 ya, pulsa ke-1 gitu. TOV 0-nya masih 0. Nah, nanti TOV ini berfungsi untuk menilai mengidentifikasi kalau ada overflow. Ya, jadi kalau dia sudah mencapai batas maksimum dari bilangan yang bisa ditampung, nanti kelebihannya akan dimasukkan ke TOV 0 ini. Ya. Kemudian misalkan ada pulsa kedua yang masuk lagi. Pulsa kedua, maka TCNT 0 akan menghitung 2. Gitu ya. Begitu seterusnya. Sampai nanti pulsa terakhir, pulsa 255. Gitu. Nah, habis itu kalau sudah melebihi batasnya, maka TOV 0 ini akan bernilai 1. Ya, jadi yang kita sebut sebagai overflow-nya. Begitu. Oke, saya rasa ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian timer 1. Tadi kan ada 3 ya, timer 0, timer 1, sama timer 2. Nah, timer 0 dan timer 2 itu kan dia sama-sama 8 bit ya. Coba tadi kita lihat di awal, sebentar. Mana tadi? Nah, ini ya. Timer 0 sama timer 2 itu kan sama-sama 8 bit ya. Jadi kita bahas timer 0 aja ya, sama. Nah, sama kita bahas yang timer 1 yang 16 bit. Tadi yang timer 0 sudah kita bahas ya. Jadi karena dia kapasitasnya 8 bit ya, dia pulsanya sampai 255 gitu. Nah, begitu ketika 256 udah kelebihan ya, overflow, maka sudah nggak bisa dihitung lagi sama TCNT 0 ini kan ya, karena tadi kapasitasnya cuma 8 bit. Jadi dia akan masuk ke TOV 0 ini. Oke. Sekarang kita masuk ke yang prinsip kerja timer 1. Secara umum prinsipnya sama dengan timer 0 ya, sama yang seperti tadi. Jadi dia itu fungsinya untuk menghitung pulsa. Nah, register pencacah itu ada 2 nih. Jadi kalau tadi kan TCNT 0 ya. Nah, di sini kalau yang timer 1 itu ada 2 namanya. TCNT 1H dan TCNT 1L. Oke. Jadi kalau di total dua-duanya menjadi 16 bit. Sehingga karena kapasitasnya 16 bit, maka dia bisa mencacah dari pulsa pertama sampai ke 65535 ya. Seperti itu. Makanya nanti kalau kalian butuh timer yang 8 bit atau 16 bit harus dipilih di sini. Ya, pakai timer 0 atau pakai timer 1. Kemudian TOV 1. Pokoknya kalau yang tadi kan TOV 0 ya. Kalau 0 itu artinya timer 0, kalau di sini 1 itu berarti timer 1 gitu ya. Nah, si TOV 0 ini sebagai register yang memantau overflow sama kayak tadi. Ya. Nah, register yang memantau ini namanya TIFR.2. Oke. Jadi kalau dia masih bernilai 0, artinya dia masih belum overflow. Sementara kalau dia bernilai 1, maka itu sudah overflow. Oke. Nah, cara kerjanya sama ya. Sama kayak tadi. Jadi TCNT1 dia mendeteksi ada satu pulsa ya. Satu pulsa. Jadi pulsa ke-1, pulsa kedua, pulsa ketiga, dan seterusnya sampai pulsa terakhir. 65535. Begitu kelebihan dia akan masuk ke TOV 0 TOV 1 ya. Maaf, ini TOV 1 maksudnya. Ya, udah ada overflow-nya. Oke. Sampai sini paham ya bagaimana prinsip kerja timer ya. Kemudian cara konfigurasi. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi timer 0 ya. Jadi untuk mengkonfigurasi timer itu kita lakukan pada register. Ya.
Nah, untuk timer 0 itu nama registernya TCCR0 dan TCNT0. Ini nggak perlu dihafal ya, cuma nanti kalau kalian sudah terbiasa pasti bisa ingat ya. Terus TCCR0 ini dia mengatur kerja timer 0 ya. Timer 0 ini bisa menjadi timer sama counter ya, tergantung kita settingannya seperti apa. Jadi dia bisa menjadi timer atau counter tuh kita atur di sini. Ini ya, CS02, CS01 sama CS00. Ya, ini kita atur nilai ketiganya ini di sini. Ya, maksudnya seperti apa? Ya, jadi ini fokuskan ke yang tiga ini ya. Maksudnya begini. Jadi kalau nanti kalian atur CS020, CS010, CS000 ya, tiga-tiganya nilai 0 itu artinya timer sama counternya di off, kita nggak pakai. Nah, kalau kita pakai 001, nah itu artinya kita nggak pakai prescaling. Jadi kita pakai langsung dari osilatornya ya, tanpa ada apa namanya pengaturan lagi. Terus kalau kita pakai 010 itu artinya clock IO-nya kita bagi 8 ya. Ini dari prescalernya. Kemudian kalau kita setting 011 berarti clock-nya kita bagi 64 ya, dan seterusnya sampai dibagi 1024 tergantung pengaturannya. Nah, ini kalau kita mau gunakan dia sebagai timer. Tapi kalau kita mau gunakan dia sebagai counter, maka kita pakai ini kodenya ya 110. Jadi artinya ini kita menggunakan clock eksternal sebagai sumbernya ya pada pin T0 gitu. Nah, ini ada dua tipe lagi, ada yang falling edge sama ada yang rising edge. Yang falling itu kan dia turun begini ya, yang falling turun gitu. Nah, sementara kalau yang rising itu yang naik ya. Seperti itu. Kemudian untuk timer 1 itu sama juga ya. Pengaturannya dilakukan di yang namanya register. Kemudian timer 1 tuh registernya ada 3 ini ya. TCCR1B, TCNT1H, dan TCNT1L. Nah, kalau TCCR1B itu mengatur ke kerja timer 1 ya. Kemudian sisanya si TCNT1H dan TCNT1L itu untuk menampung cacahan timer 1. Jadi kalau kita lihat registernya ini ya, register TCCR1B ini dia bentuknya seperti ini ya, 8 bit. Terus fokusnya pada ini CS12, CS11 sama CS10. Jadi nilai dari ketiga ini yang kita atur-atur. Nah, ini juga ada tabelnya. Ya, kemudian TOV1 itu untuk mengetahui apakah timer 1 sudah overflow atau belum, ya. Kemudian letak TOV1 itu ada di register. Jadi kembali lagi ini semuanya tempatnya di register ya. Jadi kalau letaknya TOV1 kita ingin tahu udah overflow atau belum, kita lihatnya di register TIFR bit yang kedua. Nah, nanti ada ininya apa namanya? Gambarnya seperti apa. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini kan register TIFR ya. Ini bit ke-0, bit ke-1, bit ke-2. Nah, di sini ini adalah letaknya si TOV1. Ya. Ini kita ingin lihat udah overflow belum gitu ya. Kemudian kalau kita mau pakai apa? Timer yang kedua, yang dua ya, timer 2 itu kita pakai yang TOV2. Dia letaknya di bit yang ke sini. Bit yang ke-6. Oke ya. Nah, kemudian pengaturan dari ini timer 1 ya, maaf ya, timer 1. Pengaturan dari CS10, CS11, CS12 ini sama kayak tadi ya. Jadi tinggal diatur aja kita mau aktifkan atau tidak counternya, timer counternya mau diaktifkan atau tidak, kemudian kita setting dia sebagai timer dengan memperhatikan prescalernya, atau kita mau buat dia sebagai counter untuk mendeteksi falling edge atau rising edge ya, seperti ini. Nah, ini sekarang penerapan timer. Ini kalian bisa sambil buka ini nggak, CVAVR-nya nggak? Atau nanti mau dicoba aja sendiri?
after apa? After saya menjelaskan ya. Baik, Pak. Oke ya, nanti boleh dicoba aja ya. Saya akan jelaskan ininya lah. Apa namanya? Prinsip-prinsip umumnya aja. Jadi nanti di tutorial 6 itu kita akan membuat ya contoh delay 1 detik pada timer 1 gitu ya. Jadi nanti responnya berupa lampu yang hidup menyala gitu ya. Kita mengaturnya menggunakan timer 1. Nah, nanti kalian di bagian configure project itu ya di si compilernya itu ini. Clocknya kita pakai yang 16 MHz ya. Ini sebenarnya boleh diatur aja mau berapa. Karena tadi kan di awal sudah ada rumusnya ya, tinggal diatur. Nah, kemudian kalau apa namanya kita terapkan di kitnya itu dia akan menghasilkan respon yang seperti ini ya, lampunya menyala kedip 1 detik. Nah, kalau nanti di apa namanya di Proteus itu ada sedikit ini apa namanya, ada sedikit delay ya, ada perbedaan waktu antara saat play pada Proteus dengan start pada timer. Nah, sehingga tidak persis 16 detik. Nanti kalian lihat ini akan nyala ya, habis nanti mati lagi. Bentar. Oh, ini udah mati ya, sorry. Tadi udah mati ya. Tadi nyala, kemudian ini udah mati. Ya, seperti itu nanti kalau penerapan di Proteusnya. Nah, code-nya itu seperti ini. Ini saya akan jelaskan baris per baris ya. Jadi yang pertama, tadi kan register untuk timer 1 itu kan ini ya, TCCR1B ya. Ini registernya. Tadi kan register yang timer 1 kita mau mengatur dia sebagai timer atau counter kan kita lihat di CS12, 11 sama 10. Nah, di sini saya tulis 0B 101. 0B artinya saya pakai bilangan biner, kemudian saya isi 101. Dari mana ini? 101. Nah, artinya apa? Artinya clock-nya saya bagi dengan 1024 ya dari prescaler. Berarti tadi kan clock-nya kita pakai 16 MHz ya. Berarti 16 juta dibagi dengan 1024. Nah, jadi di sini dapatnya 15.625 Hz. Ini adalah frekuensi dari timer satunya. Oke? Ya, jadi kita atur dulu frekuensi dari timer 1. Kemudian nah ini. Kenapa prescalernya di sini saya buat menjadi 1024 ya. Misalkan begini. Misalkan kita tidak buat skala ya. Jadi kita pakai prescalernya sama dengan 1. Jadi kita pakai yang ini. Yang ini ya. Kodenya tuh 001. Nah, kalau kita buat dia prescalernya sama dengan 1, maka frekuensi osilatornya kan akan menjadi 16 MHz atau 16 juta Hertz dibagi 1, berarti sama dengan 16 juta gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk membuat delay 1 detik dibutuhkan clock pulsa sebanyak 16 juta. Ingat, frekuensi itu kan jumlah getaran dalam 1 detik ya. Berarti untuk membuat 1 detik kita butuhkan ada 16 juta pulsa. Gitu ya. Nah, sedangkan kapasitas timer 1 itu kan cuma 65535 ya. Ingat ya tadi ya. 65535. Nah, sehingga kalau kita paksakan apa namanya? 16 juta ini ya, kita buat prescaler sama dengan 1, nanti dia belum 1 detik udah overflow gitu. Ya, sehingga di sini nggak bisa mendapatkan apa namanya? Mendapatkan 1 detik ya dari timer ini gitu. Sehingga oleh karena itu kita perlu menggunakan prescaler. Nah, di sini kita pakai prescaler yang 1024. Jadi kalau 1024 itu kan 1 detiknya sama dengan segini pulsa ya. 15.625 Hz. Ya. Nah, sehingga timer 1 dapat menampung apa namanya? jumlah pulsa untuk yang sama dengan 1 detik.
Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mengenai penjelasan ini? Jadi sederhananya gini, 1 detik itu sama dengan berapa? Gitu. Ya, 1 detik sama dengan berapa? Kalau 1 detik sama dengan 16 juta pulsa, sementara tampungannya cuma 6.500, berarti kan nggak bisa si timer nggak bisa nggak bisa mencapai 1 detik kan ya, karena sudah overflow gitu. Sehingga di sini kita bagi dulu jadi 1024, jadi 1 detik itu sama dengan 16.625 pulsa. Nah, tampungannya di sini sama dengan 65535. Jadi dia bisa bisa menampung jumlah pulsa untuk sama dengan 1 detik. Ya, sampai sini gimana? Bisa dipahami kah? Kalau bisa dipahami boleh kasih jempol. Respon jempol. Baru 1 orang, Esther aja. Oh, udah banyak. Ya, 7 orang ya. 8 orang. Oke, saya lanjutkan ya. Oke ya, jadi tadi kita sudah bahas mengenai TCCR1B. Ya, tadi Gabriel raise hand. Silakan Gabriel, ada pertanyaan mungkin? Enggak, Pak. Tadi mau menurunkan apa, Pak? Sorry, Pak. Oh, oke. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas ke TCNT1. Nah, ini penting di sini ya. TCNT1. Tadi kan yang TCCR1B itu kan kita kita mengatur registernya mau sebagai apa gitu ya, sebagai counter atau sebagai timer ya. Kemudian di situ juga kita bisa pilih prescalernya mau yang mana ya, di sini ya. Sekarang kita masuk yang TCNT1. Nah, TCNT1-nya kita atur nilainya 49910. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu begini. Nilai 49910 itu merupakan pengurangan dari nilai maksimal timer dikurangi dengan jumlah pulsa yang akan dicacah. Tadi kan kita pakai timer 1. Timer 1 itu kan dia maksimumnya karena berapa tadi? 16 bit ya. 65535. Nah, kita kurangi dengan 15625. Dapat dari mana? Dari yang sebelumnya tadi. Ya. 15625. Kita kurangi 65535 dikurangi 15625. Ini sama dengan 49910. Ya. Jadi kita isi TCNT1 sama dengan 49910. Kenapa harus diisi seperti itu? Karena setelah perintah TCCR1B, maka otomatis timer 1 akan on, kemudian mencacah dimulai dari 49910 dan seterusnya. Oke, gimana, bisa dipahami ini? Mencacah mulai dari 49910 itu maksudnya apa, Pak? Kan gini, tadi kan 1 detik itu tadi berapa? Ini kan? Iya, Pak. Ya, setelah kita pakai prescaler segini 1024 ini 16 dibagi 1024 ini dapatnya 15625. Artinya 1 detik itu sama dengan 15625 pulsa yang dideteksi kan? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kan sudah dideteksi 1 detik, artinya sudah dideteksi 15625. Maka setelah perintah TCCR1B ya, berarti setelah dihitung gitu ya 1 detik, maka dia mulai mencacahnya setelah angka 49910 ini. Jadi bukan dari awal lagi. Karena kan dari 65535 ke 15625 itu sama dengan 1 detik kan? Itu artinya menghitung overflow-nya, Pak, mulai lebih dari 15625? Belum, ini belum ada overflow.
Begini, maksudnya gini, apa namanya? Kan kita punya kapasitas tuh 65535, oke ya, kapasitasnya. Terus tadi kita sudah definisikan 1 detik itu sama dengan 15.625, kan gitu. Iya, Pak. Oke. Berarti nanti kalau setelah 1 detik kan timernya harus jalan terus kan? Kita mau ngitung detik selanjutnya berapa kan? Iya, Pak. Nah, detik selanjutnya itu dimulai dari mana? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Gitu, dari 49910. Ya, jadi 49910 ini adalah pulsa selanjutnya yang bisa kita hitung gitu, yang bisa kita pakai. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ini while TIFR dan 0B 00 dan seterusnya 100. Nah, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya begini. While itu kan looping ya. Program ini akan looping sampai kondisi TIFR.2 itu sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya gini, register TIFR.2 itu sama dengan 1, maksudnya adalah TOV1. TOV1 itu kan penanda kalau adanya overflow. Ya. Jadi TOV1 merupakan register flag atau penanda ketika timer 1 overflow. Sehingga kalau TOV1 akan diset menjadi 1, maka TIFR dan ini 0B ini gimana ya cara jelasinnya? Jadi gini, inilah kesimpulannya. Ketika timer 1 sudah overflow, sudah mencapai 15.625 pulsa, berarti sudah 1 detik. Kemudian timer dimatikan. Jadi ini maksudnya dia nggak hitung terus-menerus. Jadi begitu 1, dia sudah timernya dimatikan. Habis itu nanti hidupin lagi, matikan lagi, hidupkan lagi, matikan lagi gitu. Maksudnya apa namanya? Nilai dari sini. Jadi cara membacanya gini ya. Kalau sudah dideteksi 1 detik, maka ini kan akan terus-menerus ya. Dia akan terus-menerus mencacah sampai terjadinya overflow. Nah, overflow di sini maksudnya itu kita sudah atur sehingga overflow-nya itu sama dengan 1 detik. Jadi kalau sudah mencapai 15.625 pulsa, ya, itu kita katakan dia sudah overflow. Ya, di sini kita atur sudah overflow, berarti itu sama dengan sudah 1 detik. Nah, kalau sudah 1 detik berarti timernya dimatikan. Dia sudah nggak ngitung lagi, stop. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami, nanti boleh diulangi lagi ya. Jadi dia ngitung, dia mendeteksi pulsa ya, pulsa yang masuk tek 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 tek, tek sampai tadi 15.625 pulsa. Kalau sudah didapat segitu pulsa, nanti dia akan berhentikan. Ya, berhentikan. Itu dengan ini. Line code yang ini. Ini perintahnya. Nah, habis itu masuk ke sini. Nah, masuk ke sini TCCR1B sama dengan 0. Itu kita artinya mengatur register TCCR1B sama dengan 0. Artinya kita pakai 000 di sini ya. 0 ini maksudnya 000. Artinya di sini kita membuat perintah timer satunya menjadi off atau kita nggak pakai lagi. Nah, ketika timernya off, kita atur register TIFR-nya menjadi 0B 00000100. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya perintah ini membuat si register flag yang mendeteksi adanya overflow itu kembali direset menjadi 0. Oke? Dan bisa digunakan lagi untuk memantau overflow. Jadi kita reset dia ya. Ini. Kita reset lagi menjadi 0. Nah, ingat bahwa TOV itu adalah bit kedua dari TIFR ya. Ini 012, bit keduanya di sini. 012. Nah, kalau kita setting dia menjadi 1, itu artinya kita perintahkan TOV0 ini menjadi, kita reset lah, kita membuat dia menjadi 0 lagi. Habis itu, port B sama dengan negasi port B. Tanda negasi ini
membuat nilai port B menjadi kebalikannya. Jadi kalau misalkan tadi awalnya on, kita kebalikannya menjadi off. Habis itu kebalikan lagi menjadi on lagi. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu penjelasannya. Nanti coba diulangi lagi sambil coba dibuat code ini pada CV Alver kalian. Ya. Itu dulu. Apakah ada pertanyaan? Nanti timer ini ya silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Andreas. Jadi kalau overflow apa yang terjadi ya, Pak? Kenapa? Kalau seandainya terjadi overflow, apa yang terjadi, Pak, di microcontrollernya, Pak? Ya kalau overflow dia akan stop kan, sudah tampungannya udah penuh. Sebenarnya ini yang terjadi itu tergantung kita. Kita pingin kalau sudah terjadi overflow apa yang mau direspon, yang mau diharapkan mau jadi apa itu kita kan atur sendiri. Kalau di sini kan kalau sudah terjadi overflow maka timernya dihentikan. Kalau di sini. Gitu. Nah, overflow-nya di sini dia tidak menunggu tadi menunggu mana tadi ya? Dia tidak menunggu harus penuh sampai 65535. Tapi di sini kita setting agar terjadi overflow kalau sudah dideteksi sebesar 15625. Gitu. Itu Andreas. Jadi Pak, kalau seandainya terjadi overflow gitu, nilai di TCNT satunya itu Pak jadi nggak berlanjut lagi gitu jadinya Pak. Iya. Jadi 65535 itu Pak. Betul, dia sudah nggak bisa lagi mencacah, menghitung pulsa. Jadi ceritanya Pak, mikrokontrolernya itu jadi hang gitu jadi ya Pak. Bukan hang sih, tapi dia sudah berhenti bekerja, dia udah nggak bisa Ya jadi diam jadinya Pak. Iya, karena udah penuh, udah nggak bisa ngitung lagi. Jadi misalkan gini ya, misalkan ini misal aja ya, misalkan saya mau atur sehingga dia bisa ngitung selama 3 detik gitu ya. Ternyata cuma 2 detik aja udah overflow, udah off gitu, udah penuh kan? Penampungan dari TCNT1 tadi udah penuh. Kalau udah penuh ya udah, berarti dia nggak bisa ke detik ketiga, dia berhenti sampai di 2 detik itu. Udah gitu aja. Gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba ini yang sederhana dulu ya. Yang di slide ini kalian coba dulu. Habis itu nanti kalian bisa coba yang ada di buku yang saya kirim di WA group itu ya. Coba juga codingan di sana. Terus ini yang timer. Kemudian satu lagi terakhir yang counter. Counter sebentar. Nah, ini counter ya. Sebenarnya prinsip kerjanya sama antara timer sama counter, cuman pengaturan yang tadi aja. Ya. Nah, cuman di sini kalau untuk pakai counter, kalau timer itu kan kita pakai ini ya, internal clock ya. Kita pakai internal clock, kemudian setelah dihitung berapa jumlah pulsa itu kita bilang itu sama dengan berapa detik. Habis itu nanti responnya kita keluarkan pada pin gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, sementara kalau di counter itu kita mencacah atau menghitung pulsa atau sinyal dari luar microcontroller. Ya, bisa dibedakan ya di sini ya. Counter kita mencacah atau menghitung pulsa dari luar microcontroller, sehingga kita butuh pin sebagai input dari pulsa tersebut. Oke, nah pin untuk counter itu kalau di ATmega 8535 itu ada di PB0 dan PB1 ya, yang bisa digunakan sebagai counter. PB0 itu adalah counter 0, PB1 adalah counter 1. Nah, masing-masing memiliki beda kapasitas. Yang counter 0 itu 8 bit, counter 1
16 bit. Oke. Kemudian prinsip kerjanya. Nah, ini dia bisa mendeteksi yang rising edge atau falling edge, tergantung ya. Kalau ada perubahan logika dari 0 ke 1, itu yang kita sebut sebagai rising edge. Jadi dia akan menghitung kalau dia mendeteksi ada perubahan dari 0 menuju 1. Sementara kalau yang falling edge itu logikanya berubah jadi 1 ke 0. Jadi kalau ada nanti perubahan dari 1 ke 0, 1 ke 0, 1 ke 0, nah itu dia akan menghitung sebagai 1 kali gitu. Oke ya. Nah, prinsipnya sama. Jadi kalau tadi ada osilator ya di sini, kalau di timer ada osilator, baru ada prescaler, kemudian ada TCNT, kemudian ada TOV. Nah, sementara kalau di counter ya karena dia dari eksternal, maka dia akan ada pulsa dari pin ya. Ada pulsa dari pin tadi ya, pin apa mana tadi? PB0 atau PB1 ya, ada pulsa dari situ, kemudian akan dideteksi oleh edge detector ya. Habis itu ini sebagai pintu gerbangnya, habis itu akan dihitung sama TCNT-nya. Ya. Oke, sekarang kita bahas dulu yang si edge detector. Edge detector ini berfungsi untuk mendeteksi pulsa yang masuk. Kemudian ada dua model deteksi tadi ya, yang rising edge atau falling edge. Kemudian nanti kalau sudah dideteksi, nanti si TCNT akan mencacah atau menghitung pulsanya gitu ya. Dan yang bertugas menghitung adalah register TCNT N. N ini apa namanya? 0 atau 1 ya, tergantung dari counternya. Terus proses selanjutnya sama dengan cara kerja dari si timer. Oke, nah cara kerjanya sama kayak tadi ya. Dia mendeteksi pulsa ke 1, maka si TCNT1 akan menulis 1. Kemudian pulsa kedua dideteksi ya. Pulsa tadi ini ya, rising edge atau falling edge ya. Dan seterusnya kalau misalkan 8 bit berarti sampai 255. Nah, kalau sudah penuh ya, kalau kita pakai semua ya, semua kapasitas yang ada, nanti dia akan overflow. Nanti TOV0-nya akan bernilai 1. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti habis kuliah ini tolong kalian ini ya, kalian kerjakan. Ini sederhana aja. Jadi kita ada push button ya. Ini ada push button di sini. Kalau push buttonnya ditekan, maka program counternya di sini akan mencacah atau menghitung berapa banyak push button ditekan. Ini kan kalau push button ini awalnya terbuka ya, berarti 0, kemudian pas ditekan menjadi 1. Ya. Oh, itu terbalik. Ini kan grounding ya. Berarti dari 1 ke 0 ya. Awalnya tuh dia bernilai 1, habis itu jadi terbalik. Udah bener. 0 ke 1 ya, 0 ke 1. Ini kan awalnya dia nggak ada aliran listrik, kemudian setelah dihubungkan jadi ada aliran listrik ke grounding ya. Berarti jadi dari 0 ke 1. Berarti dia yang rising edge ya. Ini push button yang rising edge. Jadi coba diulangi. Nah, ini kan 1. Terus saya tekan 2, tekan lagi 3, tekan lagi 4 gitu kan, tekan lagi 5 gitu. Ya, jadi dia bisa mendeteksi berapa kali tekanannya push button ditekan, seperti itu. Nah, untuk menggunakan counter itu ada settingan ya. Jadi nanti kalian buka di chord wizard-nya AVR ya. Terus kalian klik bagian timer dan counter. Ya, klik di sini. Terus ini kita pilih di sini ya. Di sini clock source ya. Clock source ada timer 0, timer 1, timer 2, ada watchdog. Nah, kita pilih misalkan yang ini. Timer 0 ya. Ini kan timer atau counter ya. Timer atau counter. Nah, misalkan di sini saya pakai yang timer 0. Ini artinya sama saja dengan saya pakai counter 0. Ya, terus clock source-nya mau apa? Misalkan ini saya pilih T0 pin falling edge. Artinya saya menggunakan sumber clock untuk pin T0 ya. Kemudian saya pilih yang falling edge. Falling edge berarti yang ini.
1 ke 0 gitu ya. Kemudian modenya. Nah, modenya ini kalian pilih modenya mau yang berapa. Ini 0x FF, berarti ini sampai 255 dia. Maksimum dia bisa menghitung ya. Habis itu kalau sudah disetting, kemudian nanti kalian pilih lagi, karena kita ini menghubungkannya dengan LCD ya. Kita menghubungkan dengan LCD, maka ini diklik alphanumeric LCD-nya, diklik, nanti muncul akan seperti ini. Habis itu kalian checklist enable alphanumeric LCD support. Oke. Kemudian di sini karakternya. Ini kita pilih yang 16 line, kemudian ini koneksinya ya, LCD module of error. Jadi ini kita akan, ini kan kaki-kakinya LCD ya. Kakinya LCD ini kita menghubungkan ke mana gitu. Nah, di sini saya hubungkan dengan port A. Jadi ini kalian atur menjadi port A semua. Oke ya, jadi nanti port A yang digunakan untuk dihubungkan ke LCD. Oke, kalau sudah, habis nanti kalian klik program, habis itu pilih ini, generate, save, and exit. Oke, diklik seperti itu. Jadi kalau sudah, setting dulu, habis itu kita buat code-nya ya. Nah, pada code wizard ini kita pilih edit, kita ganti beberapa ini. Beberapa line ya. Di sini kita pakai yang di sini kita ganti ya. Nanti kita akan pakai perintah sprintf, maka ini kita ganti stdio.h ya. Kemudian di sini kita deklarasikan variabel a ya, unsigned karakter a ya. Kemudian di line yang ini, yang bagian sini, yang ke 150 itu sprintf. Ya, sprintf buka kurung a tanda petik 2%u gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang atas dulu LCD go to XY 0,0. Artinya ini akan ditampilkan ke LCD mulai dari 0,0. Kemudian ini ya, yang bagian sini itu data TCNT 0 yang ditampilkan ke LCD harus diubah ke format ini ASCII dulu ya. Nah, ini bisa bisa diubah dengan menggunakan perintah ini sprintf ya. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel a ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti LCD underscore puts a, artinya LCD menampilkan variabel a tadi. Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti boleh tanya-tanya lah. Ini jam berapa? Jam 10.15, 10.57. Habis ini masih ada kuliah nggak kalian ya? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, ini sekarang sudah jam 11. Nah, saya minta kalian ini ya, mencoba program sederhana yang ada di slide ini, tadi yang timer sama yang counter ini. Coba dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh diskusi di WAG, WhatsApp grupnya ya. Oke, dari saya itu dulu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup?